Shalom semua sahabat-sahabat saya. Langkah selanjutnya untuk bagaimana kita bisa menjaga sebuah keutuhan, tentu setiap kita harus berbicara. Ya, seringkali itu keributan terjadi, pertengkaran terjadi, percekcokan terjadi karena kita membatasi di dalam berkomunikasi. Atau juga mungkin ada komunikasi yang salah, ada komunikasi yang tidak sesuai, saudaraku. Dan seringkali komunikasi itu tidak terbangun dengan baik karena masing-masing punya prasangka, punya perspektif yang menurut dia adalah kebenaran. Dan tentu hal demikian perlu kita urai pelan-pelan. Salah satu kiat bagaimana kita bisa menjaga sebuah keutuhan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita, bangunlah sebuah komunikasi yang baik. Bagaimana kita saling terbuka, ya. Tidak ada manipulatif, tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan, saling terbuka. Di dalamnya ada nilai kejujuran pastinya, dan kita bisa berkata jujur satu dengan yang lain. Saling mendengar, saudaraku, ya, saling mendengar apa yang dikatakan oleh teman kita, pasangan kita, rekan kita. Coba dengarkan terlebih dahulu. Bukan hanya kita ingin didengar saja, tapi belajarlah mendengar apa yang sementara dia sampaikan. Dengan komunikasi yang baik, ya, saya percaya salah paham bisa dikendalikan, bisa diatasi, bisa diselesaikan dengan baik, saudaraku. Karena kita mendengar sebagai pendengar yang baik pastinya. Dalam Yakobus pasal pertama ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Jelas sekali firman Tuhan katakan bahwa komunikasi yang baik itu akan membawa sebuah hubungan juga menuju kepada sesuatu yang baik, yang kondusif. Tidak punya prasangka, tidak punya agenda-agenda keburukan, karena komunikasinya baik. Kenapa seringkali terjadi ketegangan-ketegangan, ya, baik satu dengan yang lainnya? Karena ini menarik, saudara. Karena nggak ada komunikasi yang baik, ya, komunikasinya jelek. Semua punya prasangka, semua punya sudut pandang yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya buat kita mempunyai pikiran-pikiran yang baik, memiliki prasangka-prasangka yang baik. Dengan demikian kita sampaikan adalah sebuah komunikasi. Penting sekali membangun komunikasi ini karena seringkali terjadi hal-hal yang di luar dari kemauan Tuhan. Sekali lagi, di luar dari kemauan Tuhan. Alkitab berkata bahwa ingatlah, setiap orang, artinya pria wanita, setiap pribadi hendaklah cepat, ya, mendengar. Kita lebih baik mendengar terlebih dahulu, bukan menghakimi terlebih dahulu, ya. Bukan kita menarik sebuah keputusan terlebih dahulu, tapi coba belajar untuk mendengar. Ini tips bagaimana kita membangun komunikasi, saudaraku, yang satu dengan yang lainnya. Biarlah kita mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Yang terjadi dalam beberapa bagian-bagian kehidupan kita, seringkali kita cepat sekali menjatuhkan penghakiman. Cepat sekali kita menjatuhkan sebuah keputusan tanpa mendengar, ya, dari pihak lain, dari orang lain, dari yang kita maksudkan. Kita cenderung memberikan penilaian. Ini sangat-sangat berbahaya, saudaraku. Sangat-sangat berbahaya. Ini mencemari sebuah hubungan. Ini merusakkan juga pikiran kita, bahkan membuat kita juga hubungan kita menjadi rusak. Hari ini kita bertobat bersama-sama. Saya juga yang berbicara kembali kepada kehendak Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Ada bagian-bagian mungkin yang pernah saya lakukan juga salah, cepat untuk memberikan sebuah penilaian tanpa mendengar, karena nggak ada komunikasi yang terbangun dengan baik. Ini pelajaran berarti buat saya, buat kita semuanya, suami, istri, pria, wanita, tua ataupun muda, siapapun Anda yang mendengar bagian firman Allah ini, mari kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita lebih baik mendengar terlebih dahulu, supaya tidak berkata-kata dengan kotor, dengan buruk, dan kita nggak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang bisa kami terima, ya Tuhan. Sungguh firman-Mu kekuatan buat kami. Firman-Mu hidup, dan firman-Mu akan menolong kami setiap waktu, ya Tuhan. Kami meletakkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Segala sesuatu yang bisa kami lakukan, Tuhan juga bisa menolong. Kiranya pikiran Tuhan, kehendak Tuhan menjadi realita bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
ampuni kami. Kalau seringkali kami berkata-kata yang kurang baik, kalau seringkali pikiran kami pikiran yang keliru, bahwa kami semakin mendekat kepada Tuhan dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.